Selanjutnya sesi akan kami serahkan Sama-sama. secara penuh kepada Ibu Rita dan Ibu Oki. Kami persilahkan. Baik. Bu Oki langsung ya. Oke, boleh. Saya share screen ya. Oke. Bagaimana, Pak, sudah terlihat? Sudah, Yes, sudah terlihat. Baik. Selamat siang, adik-adik. Selamat siang, adik-adik dari SMA Kolese Loyola. Di sini saya Oki Dian Susio. Saya merupakan staf humas dari Universitas Brawijaya. Kalau boleh sedikit bertanya, mungkin saya ingin bertanya, kira-kira kalau menurut adik-adik sekalian, Universitas Brawijaya itu bagaimana ya? Mungkin ada yang diizinkan untuk membuka mic-nya. Kira-kira apa sih yang dicari dari UB? Mungkin ada yang ingin mungkin share opini tentang apa sih sebenarnya apa yang dilihat dari Universitas Brawijaya begitu. Oke. Karena memang mungkin sepertinya nanti aja ya pas akhir presentasi, kalau diperkenankan saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang dicari dari Universitas Brawijaya. Fakultas apa yang ingin dicari di Universitas Brawijaya, atau mungkin fasilitas apa yang ingin didapat di Universitas Brawijaya sehingga menjadikan Universitas Brawijaya sebagai salah satu perguruan tinggi negeri pilihan adik-adik dari SMA Kolese Loyola. Oke, Mbak Mita, kita mulai presentasinya yang pertama. Universitas Brawijaya, seperti sudah diketahui bahwa Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau PTIP nomor 1 tahun 1963. Dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 196 tahun 1963. Nama Brawijaya sendiri diberikan oleh Presiden Soekarno melalui Surat Kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli tahun 1961. Seperti diketahui bahwa Brawijaya sendiri merupakan sebutan atau gelar bagi Raja-Raja Majapahit. Majapahit sudah pasti tahu, Majapahit merupakan kerajaan yang paling besar di Indonesia yang berdiri pada abad 12 hingga 15. Di samping ini merupakan bangunan dari tahun ke tahun perkembangan Universitas Brawijaya ini adalah istilahnya perkembangan rektoratnya ya, mulai dari tahun 1963 sampai sekarang. Lanjut, Samita. Next. 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 Oke, sambil menunggu, Universitas Brawijaya sendiri itu ada 174 program studi dengan 5 program diploma, dan ini adalah kampus yang ada di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya mempunyai 4 kampus. Yang kampus pertama itu ada di Kota Malang, itu ada kampus pusatnya Universitas Brawijaya di Veteran. Kemudian ada kampus 2 Dieng, kurang lebih 2 km dari kampus utama, masih di Kota Malang juga. Dan kampus 3 adalah di Kota Kediri. Dan yang terakhir adalah kampus 4 yang ada di Jakarta. Kampus 4 atau UB Jakarta ini tidak dibuka untuk program sarjana, tapi hanya untuk program pasca sarjana. Next. Lanjut. Nah, ini adalah fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Kenapa Fakultas Hukum adalah fakultas diletakkan di urutan yang pertama? Karena Fakultas Hukum merupakan fakultas yang paling tua dibanding fakultas-fakultas yang lain. Program studinya pun hanya satu, yaitu program studi ilmu hukum, akreditasinya A, dan sudah mendapat akreditasi internasional dari AUNQIE. Next, fakultas yang kedua adalah Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
masuk ke dalam kelompok sosial humaniora. Program studinya ada akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, ekonomi Islam, ekonomi keuangan, dan perbankan, serta kewirausahaan. Kita lihat program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis hanya kewirausahaan yang akreditasinya B. Kenapa? Karena kewirausahaan adalah salah satu program studi yang baru didirikan. Maka akreditasinya masih A. Ketika sebuah program studi baru didirikan, maka sangatlah maksudnya tidak mungkin kalau seandainya langsung akreditasinya A ya. Pasti nanti ada proses hingga sampai menuju akreditasi A. Adik-adik yang ingin masuk ke program studi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak perlu risau karena akreditasinya B. Nanti kalau seandainya kalian sudah lulus, akreditasinya pasti sudah A. Oke, Bang Mita, next. Selanjutnya, fakultas yang ketiga adalah Fakultas Ilmu Administrasi. Next. Nah, ini adalah Fakultas Ilmu Administrasi. Program studinya ada Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, Ilmu Perpustakaan, Perpajakan, Pariwisata, dan Administrasi Pendidikan. Akreditasinya pun juga sudah akreditasi internasional. Next. Ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studinya ada ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, sosiologi, hubungan internasional, ilmu politik, dan psikologi. Ilmu komunikasi baru saja mendapatkan akreditasi internasional dari UNCE. Nah, ini Fakultas Ilmu Budaya. Kami juga mempunyai fakultas program studi pendidikan setara dengan Universitas Keguruan seperti Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Prancis. Selain itu, adik-adik juga bisa mengambil sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Cina, antropologi, dan seni rupa murni. Next. Next, fakultas selanjutnya. Ini adalah Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian program studinya ada agribisnis, agroteknologi, kehutanan, agribisnis, dan agroteknologi. Di sini ada tandanya PSDKU Kediri. Jadi kalau seandainya nanti ketika saya presentasi ada program studi yang ada keterangannya PSDKU Kediri, itu adalah program studi yang hanya dibuka di UB Kediri. Jadi kalau tidak ada tulisannya PSDKU Kediri, berarti program studi itu tidak ada di PSDKU di UB Kediri, hanya ada di UB Kampus Pusat atau di Malang. Next, Mbak Mita. Ini adalah program studi, ini adalah Fakultas Peternakan. Program studinya adalah peternakan dan juga akreditasinya A dan akreditasi intrajurusan mendapat akreditasi internasional UNCE. Next. Next. Oke, ini adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik maksud saya, ini adalah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas yang juga menjadi favorit dari adik-adik. Ada program studinya adalah teknik pengairan, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota atau PWK, dan teknik kimia. Next. Dan Fakultas Kedokteran, adik-adik ingin masuk ke kedokteran, jadi di Fakultas Kedokteran itu ternyata program studinya tidak hanya ada pendidikan dokter, tapi juga ada kebidanan, ilmu gizi, ilmu keperawatan, dan farmasi yang semuanya ada di Fakultas Kedokteran. Jadi kalau mau masuk ke Fakultas Kedokteran, pilih program studi bisa kebidanan, ilmu gizi, ilmu keperawatan, atau farmasi. Banyak program studi yang bisa dipilih selain pendidikan dokter. Next. Next. Oke, next. Ini adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Program studinya ada pemanfaatan sumber daya perikanan, ada teknologi hasil perikanan, budidaya perairan, agrobisnis perikanan, ilmu kelautan, manajemen sumber daya perairan atau MSDP, kemudian aquaculture dan sosial ekonomi perikanan. Next.
Yang di sini akreditasinya yang baru itu adalah program studi yang baru didirikan ya. Jadi otomatis akreditasinya dibilang masih baru karena baru saja berdiri. Ini adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini program studinya sudah tidak asing lagi buat adik-adik terutama yang masuk kelas MIPA, kelas IPA maksudnya. Karena program studinya sudah familiar ya, ada biologi, fisika, kimia, matematika, kemudian ada statistika, kemudian ada teknik geofisika, instrumentasi, dan ilmu aktuaria. Next. Ini Fakultas Teknologi Pertanian, salah satu fakultas penyumbang emas terbanyak pada kompetisi Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional, penghasil inovator-inovator. Program studinya ada ilmu dan teknologi pangan, ada teknik pertanian, teknologi industri pertanian, teknik lingkungan, bioteknologi, dan teknologi bioproses. Next. Next. Ini ada Fakultas Kedokteran Hewan. Program studinya ada pendidikan dokter hewan. Oh ya, sekilas tentang Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan ini fakultasnya tidak berada di UB kampus utama atau UB yang ada di veteran. Fakultasnya ada di UB Dieng. Kenapa? Karena di Fakultas Kedokteran selain ada kampusnya, juga ada rumah sakit hewan pendidikan. Tempatnya koas dokter-dokter hewan. Kemudian juga ada asrama di situ. Jadi FKH ada di UB Dieng. Next. Ini ada Fakultas Kedokteran Gigi, fakultas yang paling muda, masih muda karena baru terlahir, baru didirikan. Program studinya ada pendidikan kedokteran gigi, akreditasinya B. Next. Ini Fakultas Ilmu Komputer, program studinya ada sistem informasi, teknologi informasi, teknik informatika, teknik komputer, dan pendidikan teknologi informasi. Next. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah program pendidikan vokasi ya. Jadi selain kita membuka program untuk sarjana, kita juga membuka untuk program diploma atau program pendidikan vokasi. Program studinya ada di 3 keuangan dan perbankan, kemudian ada di 3 kesekretariatan. Khusus untuk program studi di 3 keuangan dan perbankan ini sistem seleksinya atau tim yang menyeleksi tidak hanya dari Universitas Brawijaya sendiri, tapi juga dari instansi perbankan. Kemudian ada program studi teknik komputer, manajemen perhotelan, dan desain grafis. Kalau tadi di Fakultas Ilmu Administrasi ada program studi pariwisata, kalau di program pendidikan vokasi ada manajemen perhotelan. Jadi saling berkaitan. Ini adalah prestasi Universitas Brawijaya ya, dari tahun ke tahun sesuai dengan Lembaga Pemeringkatan Internasional Times Higher Education World University Ranking. Universitas Brawijaya ada di atasnya Institut Teknologi Bandung. Kemudian next, Mbak Mita. Next. Ini adalah akreditasi internasional yang sudah diperoleh UB. Banyak sekali akreditasi internasional yang diperoleh oleh UB. Next. Jadi akreditasi internasional sebenarnya apa sih manfaatnya dari akreditasi internasional ini? Jadi ketika kalian mau sudah akreditasi internasional, ketika kalian kuliah di negeri, ya, kalian hanya tinggal transfer credit point, tidak perlu mengulang mulai dari awal lagi. Ini adalah akreditasi internasional AUNDIE yang sudah diperoleh oleh Universitas Brawijaya. Oke, next, Mbak Mita. Ada banyak sekali ya, kalau standarisasi satu-satu, sangat banyak sekali program studi yang sudah terakreditasi internasional. Ini adalah unit kegiatan mahasiswa Universitas Brawijaya. Jika di SMA ada namanya ekstrakurikuler, dan kalau di perguruan tinggi, terutama di UB, namanya unit kegiatan mahasiswa. Kalian bisa memilih UKM sesuai dengan keinginan kalian. Mulai dari yang sifatnya berpikir atau ilmiah, ada di bidang penalaran,
atau yang olahraga, kalian bisa memilih banyak sekali UKM olahraga yang kita tawarkan di sini. Kemudian juga ada bidang seni, minat, dan sebagainya. Next. Next. Iya, ketika kalian mengikuti UKM ini, nanti kan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia ya, seperti melalui UKM ISEC atau IAS. Kalian nanti ini jaringannya sudah internasional, jadi kesempatan kalian untuk menjalin jaringan atau network dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia sangat bagus sekali untuk kalian ikuti di UKM ini. Next, ini adalah pusat studi layanan disabilitas. Ini adalah pusat studi kami. Jadi Universitas Brawijaya pada tahun 2012 hingga 2013 bekerja sama dengan Macquarie University membuka program pusat studi dan layanan disabilitas. Dengan program pembelajaran inklusif, UB menerima calon mahasiswa difabel atau berkebutuhan khusus melalui jalur seleksi mandiri penyandang disabilitas atau SMPD. Universitas Brawijaya menjadi pionir perguruan tinggi bagi para teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Next. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini ada beasiswa. Di next saja, Mbak Mita. Karena banyak sekali ya beasiswa yang ditawarkan Universitas Brawijaya. Jadi ketika kalian nanti kuliah di Malang, tidak perlu takut kalau seandainya nanti tidak punya uang untuk biaya kuliah atau tidak punya uang untuk biaya hidup atau makan atau apa, tenang saja. Karena Universitas Brawijaya menyediakan banyak sekali beasiswa. Mulai dari yang berasal dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar, dulu namanya Bidik Misi, ataupun dari instansi-instansi swasta atau BUMN yang ada di Indonesia. Next. Next. Nah, beasiswanya banyak sekali. Lanjut saja, Mbak Mita. Nah, oke, sudah sekian presentasi saya untuk seleksi mahasiswa dilanjutkan oleh Mbak Mita. Silakan, Mbak Mita. Baik, terima kasih Mbak Oki. Apa sudah bisa terdengar suara saya? Terdengar. Baik. Jadi selamat sore Ibu Moderator dan Bapak Ibu Guru SMA Kolose Loyola beserta para siswa, dan juga mungkin kalau ada partisipan dari umum. Kalau tadi Mbak Oki sudah memberikan overview mengenai Universitas Brawijaya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai seleksi masuk ke Universitas Brawijaya, yang mungkin ini hampir sama dengan perguruan tinggi negeri yang lainnya. Ini kita coba berikan yang UB ini bagaimana. Jadi seleksi masuk di UB ini ada seleksi nasional dan seleksi mandiri. Untuk nasional kita ada yang program sarjana itu ada 2, SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian untuk seleksi mandiri, untuk sarjana kita ada seleksi mandiri dan seleksi mandiri program disabilitas, seperti yang sudah disampaikan Mbak Oki tadi untuk penyandang disabilitas. Kemudian kita selain sarjana, kita juga ada diploma, yaitu untuk D3 dan D4, yang tesnya ada sendiri. Ada di seleksi mandiri program vokasi, dan untuk vokasi ini ada juga yang untuk disabilitas. Selain sarjana dan diploma, kita juga ada profesi, spesialis, magister, dan doktor. Profesi itu untuk lanjutan ya, seperti profesi akuntan, kemudian apoteker, kemudian untuk spesialis ini untuk kedokteran, dan magister itu untuk S2 dan doktor untuk S3. Berikutnya, untuk jumlah mahasiswa UB sendiri tahun kemarin, tahun 2020, itu kita menerima 15.000 sekian mahasiswa, yang terdiri dari 4.000 sekian SNMPTN, 6.000 sekian SBMPTN, dan 5.000 sekian itu diterima di jalur mandiri. Nah, untuk tahun ini, di tahun 2021, kita mengalami peningkatan untuk
jumlah mahasiswa, di mana kita sekarang menerima 17.000 sekian mahasiswa, yang terdiri dari 4.000 sekian mahasiswa SNMPTN, 6.000 sekian SBMPTN, dan 7.000 itu untuk mandiri. Ini untuk sudah 2 tahun atau sudah 3 tahun ini ya, kita mengikuti kebijakan dari LTMPT untuk pendaftarannya, yaitu kebijakan single sign on, di mana kita harus memiliki akun LTMPT. Untuk ini proses pendaftarannya, ini pendaftaran tahun ini ya, untuk tahun depan kita masih belum tahu, tapi kemungkinan nggak jauh-jauh dari bulan ini. Untuk registrasi SNMPTN dimulai dari Januari sampai Februari, dan untuk SBMPTN UTBK dimulai Februari sampai Maret. Berikutnya, ini untuk SNMPTN, persyaratan peserta. Jadi untuk SNMPTN sendiri, yang paling penting adalah nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang diisikan di PDSS atau pangkalan data siswa. Kemudian untuk siswa yang mau mendaftar di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Untuk di UB sendiri kita kebetulan tidak ada program studi olahraga, kita hanya punya seni ya. Jadi nanti kalian selain mendaftarkan nilai rapor juga mengunggah portofolio seperti dokumentasi apa saja yang sudah kalian lakukan, mungkin kemudian sertifikat kejuaraan atau karya-karya dan lainnya. Dan untuk pemilihan program studi untuk SNMPTN sendiri, kita diperbolehkan memilih 2 program studi dari PTN yang sama atau dari PTN yang berbeda. Dan ini yang paling penting, di UB kita tidak menerima lintas minat. Jadi kalau kalian SMA-nya jurusan IPA, tidak disarankan untuk memilih SNMPTN di jurusan IPS. Demikian juga sebaliknya. Kenapa? Karena ini tadi, yang dilihat tadi adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Kalau misalnya nanti kalian mendaftar ke jurusan MIPA, nanti kalian kan nggak punya nilai seperti kimia, fisika, biologi, dan lain-lainnya ya. Demikian juga sebaliknya. Ini kerangka waktu di tahun 2021, tahun depan kita masih belum tahu, tapi kemungkinan di bulan-bulan yang sama. Dan ini adalah daftar peminat program studi SNMPTN di UB tahun 2021. Dari 41.000 sekian pendaftar yang diterima hanya 4.000 sekian. Jadi perbandingannya seperti 1:10. Untuk 10 besar ranking program studi, itu ini kami dapatkan datanya. Yang pertama yaitu farmasi dengan 1:30. Di sini maksudnya dari 30 anak yang mendaftar yang diterima hanya 1 orang. Kemudian diikuti oleh ilmu kedokteran 1:23, kemudian ilmu keperawatan 1:21, ilmu gizi 1:21, paling banyak di ilmu kesehatan ya. Kemudian diikuti teknik informatika, pariwisata, manajemen, dan seterusnya. Ini adalah strategi pemilihan PTN pada SNMPTN. Jika siswa dapat memilih 2 PTN, siswa di luar Jawa ingin kuliah di Jawa. Maksudnya seperti ini. Seleksi SNMPTN di perguruan tinggi negeri, dimanapun itu, khususnya di Pulau Jawa, itu dilakukan di seleksi pilihan pertama terlebih dahulu. Nah, biasanya teman-teman dari SMA di luar Jawa, dari seluruh Indonesia, itu semuanya pada kepingin merasakan berkuliah di Pulau Jawa. Jadi, misalnya saja, kalau Fakultas Kedokteran itu kuotanya 100, kemudian yang mendaftar dari seluruh Indonesia ada 10.000, itu pasti di seleksi pertama itu sudah terpenuhi kuotanya. Jadi tidak mungkin PTN itu akan menyeleksi di pilihan kedua. Dan itu hampir di semua perguruan tinggi negeri yang di Pulau Jawa seperti itu. Apapun program studinya, pasti sudah terpenuhi daya tampungnya. Kemudian
untuk strategi pemilihan program studi pada SNMPTN, kebijakan di UB sendiri itu kita ada sistem pemerataan ya. Jadi tidak mungkin kita hanya menerima siswa dari satu sekolah itu banyak siswa gitu, itu nggak mungkin. Jadi mungkin kita mungkin dari satu sekolah itu kita menerima hanya satu siswa gitu. Untuk itu caranya adalah adik-adik di sini harus proaktif untuk menanyakan ke guru BK kalian, atau guru BK juga harus memetakan pilihan semua siswanya. Jadi misalnya kalau si A ingin mendaftar ke ekonomi pembangunan di Universitas Brawijaya. Nah, jadi kalian harus tanya ke guru BK, Bu atau Pak, sudah berapa orang yang ingin mendaftar SNMPTN di Universitas Brawijaya di program studi ekonomi pembangunan, dan saya di ranking keberapa nilainya. Jadi kalau misalnya nilai kalian paling bagus, ranking pertama nggak apa-apa, silakan daftar aja. Tapi kalau kalian berada di ranking ke-3 atau ke-4, kalau bisa memilih alternatif program studi yang lainnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, anak IPA harus ke IPA dan IPS harus ke IPS. Kemudian, kemudian para siswa juga harus aktif melihat daya tampung dan peminat di tahun lalu ya. Ini bisa dilihat di web.snmptn.ac.id. Tapi biasanya website ini bisa dilihat pada saat masa-masa pendaftaran ya. Jadi kalau sekarang kita lihat mungkin masih belum bisa. Kemudian kita masuk ke UTBK. UTBK itu adalah syarat untuk mendaftar SBMPTN. Berbeda dari tahun sebelumnya, 2 tahun ini karena ada pandemi itu ada perbedaan. Kalau dulu kan kita mengikuti UTBK dulu, kemudian kita mendapatkan nilainya, baru nilai itu dipakai untuk mendaftarkan SBMPTN. Nah, kalau saat ini kita bisa langsung, jadi kita mengikuti tes UTBK itu, daftar UTBK sekalian mendaftar SBMPTN. Ini ada biayanya, kalau SNMPTN itu gratis, kalau UTBK sendiri ada biayanya. Untuk Saintek dan Soshum ini 200.000 dan untuk campuran 300.000. Berbeda dengan SNMPTN ya, kalau tadi kalian disarankan untuk tidak lintas jurusan, kalau SBMPTN itu terserah kalian. Pokoknya yang penting kalian harus merasa yakin mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes UTBK itu. Tahapan pendaftaran nanti bisa kalian lihat di website LTMPT untuk lebih jelasnya. Ini SBMPTN sama seperti SNMPTN, kalian wajib mengunggah portofolio kalau mau memilih program studi bidang seni dan olahraga. Untuk SBMPTN juga diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau pada PTN yang berbeda. Nah, ini adalah peminat program studi SBMPTN tahun 2021. Dari total pendaftar 69.000, yang diterima hanya 6.000. Sama, perbandingannya 1:10, di mana ini 10 besar yang paling banyak diterima ya. Di SBMPTN itu yaitu di jurusan agroekoteknologi. Kita menerima 327 siswa, karena memang kuotanya besar di situ. Kemudian untuk peternakan itu yang kedua, yang ketiga ilmu hukum, agribisnis, dan yang lainnya. Nah, selain SNMPTN dan SBMPTN tadi, di UB sendiri kita juga menyediakan seleksi mandiri. Jadi bagi kalian yang masih belum beruntung di SNMPTN, kemudian di SBMPTN juga masih belum beruntung, kita ada seleksi mandiri. Kalau dulu sebelum pandemi, kita mengadakan seleksi tulis ya. Jadi kalian dari seluruh Indonesia yang kepingin masuk ke UB di jalur seleksi mandiri,
kalian mengikuti tes tulis langsung di UB, namun karena 2 tahun ini pandemi, jadi seleksi kita lakukan menggunakan jalur UTBK dan jalur rapor. Maksudnya adalah nilai UTBK yang kita sudah dapat kemarin untuk mendaftar SBMPTN bisa kita pakai untuk mendaftar di seleksi mandiri. Kalian boleh memilih salah satu, misalnya kok saya nggak pede ya dengan nilai UTBK saya yang kemarin, saya lebih pede sama nilai rapor saya, boleh. Meskipun kalian sudah ikut UTBK, tapi kalian kalau lebih pede mendaftar melalui jalur rapor, boleh mendaftar melalui jalur rapor. Dan untuk seleksi mandiri sendiri, kita ada biaya pendaftaran sebesar 350.000. Berikutnya, ini persyaratannya, hampir sama. Di sini kita menawarkan 2 kelompok, yaitu Saintek dan Soshum, dan bisa memilih maksimal 2 program studi dari Saintek atau kelompok Soshum. Untuk peserta dari jurusan IPA, itu bisa memilih program studi campuran, yaitu bisa memilih yang satu untuk Saintek dan yang satu Soshum. Tapi untuk peserta dari jurusan IPS tidak bisa lintas jurusan ya untuk mandiri ini. Kemudian ini untuk jadwal pendaftaran nanti kalian bisa melihat di Selma atau seleksi masuk.ub.ac.id. Ini untuk peminat program studi seleksi mandiri tahun 2020 ya, karena untuk tahun ini kita masih belum mendapatkan ini datanya. Jadi untuk tahun 2020 ini 10 besar peminat terbanyak, di mana nomor 1 ini adalah program studi ilmu kedokteran. Dari 4.000 sekian peminat, yang diterima hanya 90 orang. Yang diikuti ilmu hukum, dari 2.000 sekian peminat diterima 213 orang. Diikuti dengan kedokteran gigi, manajemen, psikologi, teknik industri, ilmu komunikasi, dan lain sebagainya. Dan yang di bawahnya ini ranking 11 dan seterusnya ini bukan berarti peminatnya sedikit ya, tetap peminatnya banyak, tapi tidak masuk 10 besar. Ini untuk nilai rapor yang diperlukan. Nah, ini untuk ilustrasi rincian biaya untuk berkuliah di UB. Jadi untuk SNMPTN dan SBMPTN itu kita ada uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal itu dibayarkan per semester dan kita tidak ditarik uang pangkal atau uang gedung ya, atau SPFP namanya sekarang. Jadi untuk uang kuliah tunggal ini kita ada 6 kategori, di mana kategori terendah ini 500.000 dan kategori tertinggi berbeda-beda setiap program studinya. Nanti saat kalian dinyatakan diterima, kalian akan diminta data-data seperti slip gaji orang tua dan lain-lainnya. Nanti akan diproses dan kalian akan mendapatkan masuk kategori berapa gitu UKT-nya. Hal ini dilakukan untuk komitmen UB ya, supaya siapapun itu bisa kuliah di UB, baik itu kalian yang dari keluarga yang kurang mampu mungkin secara ekonomi itu tetap bisa berkuliah di UB karena SPP yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan orang tua. Kemudian untuk seleksi mandiri, untuk seleksi mandiri itu kita ada uang pangkal atau uang gedung yang dinamakan SPFP sekarang. Dan di sini ada 3 kategori. Jadi misalnya untuk sosiologi, kalau kalian nanti masuk di kategori 3 misalnya, nanti per semester yang dibayarkan adalah 4 juta sekian, dan uang pangkal yang harus dibayarkan di muka, tapi bisa dicicil, ini sebesar 22 juta sekian. Baik, mungkin itu dari kami. Ini beberapa website kami. Ini website utama kami, UB-AJID. Kemudian ini website yang dipegang Humas. Kita share setiap hari update di situ semua kegiatan yang dilakukan UB. Kemudian ini khusus untuk seleksi masuk dari jalur apapun. Kita share di sini. Dan terakhir mungkin
Jangan lupa untuk follow kami di media sosial kami ya. Kami ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Baik, mungkin itu dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Oki dan Ibu Mita. Mungkin dapat saya rangkum ya. Jadi Universitas Brawijaya itu kampus pusatnya terdapat di Kota Malang, di mana Universitas Brawijaya terdapat 174 program studi dan terletak pada 4 kampus. Yang pertama ada di Malang, di Veteran, lalu ada yang di Malang di Dieng, yang ketiga ada di Kediri, dan yang keempat ada di Jakarta. Dan fakultas yang paling tua adalah Fakultas Hukum yang hanya memiliki 1 program studi. Selanjutnya terdapat FEB, Ilmu Administrasi, FISIP, Fakultas Pertanian, Program Pendidikan Vokasi, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas MIPA, dan lainnya. Dan yang terpenting adalah Fakultas Teknologi Pertanian nih, karena menyumbang banyak emas sekaligus banyak inovator ya, begitu. Selanjutnya, UB sendiri memiliki banyak akreditasi internasional dan tentunya memiliki banyak UKM untuk teman-teman nih nantinya kalau udah masuk ke UB bisa banget memilih UKM sesuai dengan passion dan keinginan kalian. Dan nggak kalah menariknya, di UB itu ada ISEC dan IIES, di mana itu merupakan organisasi yang bisa banget teman-teman ikutin buat ketemu sama teman-teman yang ada di seluruh dunia, di luar negeri gitu ya teman-teman. Dan UB juga menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Oke deh, mungkin itu yang bisa aku highlight ya, dan aku sorot nih dari UB sendiri. Dan saatnya kita dapat memasuki sesi tanya jawab ya, begitu. Untuk seluruh peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Baik, ini sudah ada ya yang menuliskan. Selamat siang, saya mau tanya, adakah program yang mengenai energi terbarukan? Kalau ada, berapa biaya per tahunnya? Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih adik-adik. Kalau untuk program studi energi terbarukan kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau untuk pakar atau dosen yang concern di bidang energi terbarukan, bisa kita temui di Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, nanti di situ di Fakultas Teknologi Pertanian ada banyak program studi. Kira-kira nanti yang ingin adik-adik minati, kira-kira mau program studi apa? Kan di sini kalau untuk program studi energi terbarukan tidak ada, tapi kami mempunyai pakar atau aktivitas teknologi pertanian biasa matematika dan ilmu pengetahuan alam atau FMIPA. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Oki. Selanjutnya, selamat sore. Saya mau tanya untuk biaya hidup di Malang sendiri itu berapa ya? Baik, mungkin saya coba jawab ya. Untuk di Malang sendiri, saya pikir tidak terlalu mahal ya. Untuk biaya kos sendiri itu, sampai sekarang saya masih menemukan ada kos-kosan yang per bulannya itu 300, tapi tergantung fasilitas, 300.000 per bulan ya. Tapi tergantung juga fasilitasnya, ada juga yang 750.000 itu karena itu sudah termasuk wifi, kemudian nasi putih, air minum itu ada yang 1 bulannya itu hanya 750.000, itu sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap. Untuk makan sendiri, 1 kali makan kita bisa 10.000 di sini. Apalagi di daerah UB ini, daerah kos-kosan ini banyak sekali pedagang-pedagang dulu ya, sebelum pandemi ya. Itu banyak sekali bisa kita temui. Jadi tidak pernah mahasiswa itu kesulitan mencari makanan di sekitar UB di sini. Gitu. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Mita atas jawabannya. Selanjutnya, untuk penentuan pembiayaan masuk kelompok berapa itu berdasarkan apa, dan data keuangan seperti slip gaji begitu ya, apakah nilai akademis juga berpengaruh?
Bisa dijawab, Ibu? Iya, jadi untuk UKT sendiri ini memang berdasarkan slip gaji orang tua. Mungkin ada berkas lainnya ya, mungkin seperti PBB, rumah orang tua, kemudian nanti juga ada juga yang meminta foto rumah orang tua. Nah, kalau memang itu misalnya itu rumah memang warisan dari orang tua gitu ya, nanti bisa dijelaskan. Jadi kita tidak saklek ya, kalau slip gajinya segini loh, padahal kan yang dibiayai itu banyak, kita bersaudara ada banyak orang, nanti bisa ada diskusi dengan bagian keuangan kami dan pasti kita akan membantu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Mita. Selanjutnya, apa kelebihan dari agroteknologi yang menonjol nih di UB? Oke, saya jawab. Jadi agroteknologi memang menjadi favorit ya. Dari 2 tahun terakhir, peminatnya lumayan banyak dibandingkan program studi yang lain, menduduki peringkat kedua dari yang paling banyak. Kenapa? Karena ternyata sebelum adik-adik mahasiswa itu lulus dari program studi agroteknologi, mereka ternyata sudah magang, misalnya gitu ya, magang, mereka sudah studi lapang, jadi tidak hanya belajar di kelas saja, tapi juga mereka belajar secara praktik, kayak gitu, dan praktiknya tidak main-main. Mahasiswa program studi agroteknologi ini ternyata tahan banting dibandingkan program studi mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Ketika mereka magang, perusahaan banyak melihat kayak gitu bahwa si mahasiswa ini kualitasnya sangat bagus. Akhirnya banyak direkrut lah oleh perusahaan yang berkaitan. Selain itu, alumni agroteknologi juga banyak diinginkan atau diambil tidak hanya oleh perusahaan swasta, tapi juga instansi pemerintahan dan BUMN. Makanya sangat program studi agroteknologi menjadi salah satu yang menjadi favorit ya dibandingkan program studi yang lain. Begitu Bu? Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Universitas Brawijaya sudah menerapkan program Kampus Merdeka? Ini bisa dijawab sama Bu Mita. Silakan Bu Mita. Iya, jadi kita sudah melaksanakan Kampus Merdeka dan sudah ada banyak sekali mahasiswa yang mengikuti. Jadi ada yang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka, jadi pertukaran dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain di pulau lain, pulau selain Jawa. Juga bahkan ada yang mengikuti program internasional, yang programnya Kampus Merdeka. Ini mungkin Mbak Oki yang lebih tahu. Dan ada juga salah satu mahasiswa kami yang sudah mengikuti magang bersertifikat ya, itu yang ada kerjasama dengan Google dan yang lainnya. Sampai kemarin dia berkesempatan diundang oleh Presiden untuk sharing tentang apa saja yang sudah dia lakukan. Jadi dia waktu itu kalau nggak salah mendapatkan predikat terbaik atau bagaimana gitu saat melakukan magang bersertifikat yang kerjasama dengan Google itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Oki? Untuk program Merdeka Belajar sudah sering dilakukan oleh fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, utamanya Fakultas Ilmu Komputer atau Fakultas Peternakan. Jadi terutama untuk yang program internasional, yang paling concern kalau untuk kelas internasional itu di Universitas Brawijaya salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini karena selain mereka sistem mata kuliahnya mengacu kepada sistem internasional, mahasiswanya pun ketika mereka masuk tidak hanya dites TOEFL atau tes wawancara dengan speaking English, tapi juga mereka harus menandatangani kontrak bahwa ketika mereka nanti menjadi mahasiswa internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mereka harus bersedia untuk magang di luar negeri, bukan di Indonesia. Magangnya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Itu adalah salah satu komitmen Brawijaya dalam program Merdeka Belajar, terutama untuk jaringan internasional. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Oki. Selanjutnya izin bertanya. Jika biaya
biaya yang ditentukan terasa terlalu berat, apakah bisa mengajukan penurunan kelompok UKT? Bisa banget. Jadi kita sangat terbuka ya dengan apapun itu permasalahan yang dihadapi sama mahasiswa. Nah, untuk pengajuan keringanan ini bisa disampaikan langsung nanti ke Wakil Dekan 2 di fakultas masing-masing. Nanti dari Wakil Dekan 2 mungkin nanti akan diteruskan ke bagian keuangan direktorat dan nanti akan diproses lebih lanjut. Tentunya nanti harus ada background-nya ya, maksudnya kita harus ada data-data kenapa kok minta turun, karena apa, ini nanti bisa dilampirkan untuk persyaratan penurunan kelompok UKT itu. Bisa saya tambahkan satu lagi. Jadi adik-adik kalau seandainya mau kuliah di UB, itu jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang ke kos, atau kuliah selesai kuliah pulang ke rumah, gitu ya. Jadi kalau seandainya mau jadi mahasiswa, aktiflah di organisasi. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, karena Universitas Brawijaya menyediakan banyak sekali beasiswa. Tidak hanya beasiswa yang dari pemerintah, tapi juga instansi swasta atau instansi pemerintah seperti Pertamina dan sebagainya. Banyak sekali beasiswa yang disediakan Universitas Brawijaya. Itu nanti yang akan membantu adik-adik untuk misalnya hidup menjadi mahasiswa selama di Malang begitu. Jadi aktiflah di organisasi, aktiflah cari informasi, jangan cuma duduk diam saja, gitu. Baik, terima kasih Ibu Mita dan Ibu Oki. Mungkin terdapat pertanyaan ya melalui private chat saya. Izin bertanya, tadi yang dikatakan jalur mandiri via nilai rapot, apakah bisa linjur? Terima kasih. Bisa dijawab mungkin? Kalau untuk jalur mandiri bebas ya, seperti SBMPTN, dia lebih bebas. Nanti kalau seandainya mau minta jurusan juga bisa. Jadi kalau seandainya untuk seleksi mahasiswa itu yang agak ketat itu, yang lebih ketat itu senam PTN. Karena senam PTN itu tidak diperbolehkan untuk lintas jurusan karena nilai rapotnya tidak bisa disamakan. Nah, kalau seandainya untuk seleksi mandiri, selain kan nilai rapot ini sebagai tambahan atau poin plus, poin pendukung dari nilai UTBK. Jadi skor utama atau penentu utamanya ada pada nilai UTBK. Jadi kalau seandainya mau menambahi dari nilai rapot, ya silakan, monggo, nggak apa-apa, kayak gitu. Nanti kalau seandainya mempunyai prestasi di bidang olahraga atau di bidang seni dan bakatnya apa dilampirkan saja. Itu nanti kita akan menyeleksi kayak gitu. Begitu, Bu. Jadi semakin baik nilai tambahannya atau semakin bagus prestasinya, nanti akan juga menjadi pertimbangan kami untuk memilih adik-adik kalian begitu untuk masuk ke Universitas Brawijaya begitu. Mbak Mita ada tambahan? Udah cukup. Baik, terima kasih Bu Oki atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada beasiswa yang bisa di-apply sebelum memulai kuliah? Baik, untuk beasiswa yang sebelum mulai kuliah ini sepertinya yang KIP kuliah itu ya, yang programnya pemerintah yang dulu namanya bidik misi. Jadi sekalian calon mahasiswa ini mendaftar SNMPTN dan juga SBMPTN, sekalian kalian mendaftar untuk beasiswa KIP kuliah. Tapi ini memang khusus untuk yang kurang beruntung secara ekonomi. Nah, untuk beasiswa yang diberikan dari instansi-instansi yang bekerja sama dengan UB itu biasanya diberikan saat kalian sudah masuk kuliah di semester kedua. Jadi nanti kalian saat sudah dinyatakan masuk, sudah mulai kuliah, kalian boleh aktif ya, searching di website beasiswa UB ACID. Di situ nanti kita memberikan berbagai informasi beasiswa di mana kita bekerja sama dengan banyak sekali institusi yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa UB. Boleh saya tambahkan di sini, kalau untuk beasiswa bidik misi nanti pasti ada verifikasinya sendiri ya. Ada tim verifikator dari Universitas Brawijaya yang akan memverifikasi apakah
siswa ini layak untuk mendapatkan beasiswa bidik misi atau tidak. Dan nanti jika suatu saat ketahuan ada kecurangan, maka yang melaporkan adalah temannya sendiri. Biasanya seperti itu. Ketika temannya melihat kalau seandainya si A dapat bidik misi atau si A dapat UKT yang lebih rendah dibandingkan saya, padahal tiap hari si A ini selalu bawa mobil, mobilnya ganti-ganti tiap hari. Kenapa kok UKT-nya lebih rendah? Nah, itu nanti yang melaporkan dari temannya sendiri. Temannya sendiri ini akan melaporkan ke Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 3 akan memberikan sanksi dan akan menurunkan sistem UKT atau akan menghilangkan beasiswanya, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan melalui private chat saya. Izin bertanya, apakah pengumuman mandiri lewat jalur rapot dan UTBK itu bersamaan ataukah harinya berbeda? Bersamaan, Bu. Nanti kita bukanya bersama. Maksudnya untuk mandiri, kita kan buka 2 jalur. Jadi kita buka seleksi mandiri itu menggunakan 2 jalur, boleh calon siswa itu memilih jalur mau ikut yang jalur nilai UTBK atau jalur nilai rapor. Jadi bersamaan. Oke, terima kasih Ibu Mita. Selanjutnya mungkin saya akan menanyakan sedikit ya, apakah Brawijaya menyediakan asrama untuk mahasiswanya di luar Malang, begitu? Banyak sekali asrama yang disediakan Universitas Brawijaya di kampus utama sendiri. Kami menyediakan ada beberapa asrama, terutama di Gria Brawijaya, ada asrama mahasiswa, dan kemudian ada asrama khusus untuk mahasiswa internasional di kampus utama di Jalan Veteran. Sedangkan kalau di UB Dieng, kami juga ada asrama di situ. Jadi kami memfasilitasi adik-adik dari Fakultas Kedokteran yang mungkin berasal dari luar kota untuk tinggal di asrama yang berdekatan dengan tempat kuliah dan tempat praktikumnya. Jadi tidak usah jauh-jauh, kami sediakan asrama kemudian yang berdekatan dengan tempat kuliahnya, begitu Bu. Dan harganya mungkin berbeda ya dibandingkan kalau cari kos-kosan yang ada di luar, begitu. Lebih miring sepertinya. Baik, terima kasih Bu Oki. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih, apakah Universitas Brawijaya mengadakan program double degree? Ya, jadi untuk double degree sendiri kita namanya joint degree ya. Kalau double degree itu kan kalau kita berkuliah di bidang yang berbeda. Jadi misalnya kita kuliah di ekonomi, kemudian kita mengambil jurusan yang lain seperti sastra Inggris atau apa. Tapi untuk joint degree ini kita di bidang yang sama, tapi kita awalnya kuliah di UB, kemudian kita kuliah di luar negeri. Tapi itu ada untuk S2, untuk S1 sendiri, sampai sekarang yang saya tahu itu untuk jurusan biotek FTP yang sudah melakukan. Kalau untuk S2 sendiri yang sudah melakukan joint degree ini ada banyak sekali. Jadi yang sudah diberangkatkan, ada yang ke Taiwan, ke Australia, kemudian ke Jepang juga ada, ke Sydney, di University of Technology Sydney itu juga ada. Jadi untuk di S2 ini sudah hampir semua program studi mengikuti, kita menyediakan fasilitas joint degree. Ini ada tambahan dari Mbak Oki. Saya menambahkan yang seleksi jalur mandiri tadi ya Bu, yang lewat rapot. Jadi kalau untuk tahun ini tuh Universitas Brawijaya tuh membuka sampai 3 gelombang seleksi mandiri. Seleksi pertama itu untuk program vokasi, yang seleksi kedua untuk program sarjana, yang seleksi ketiga untuk program sarjana. Jadi kami masih ingin menjaring adik-adik yang kurang beruntung di jalur SNMPTN dan SBMPTN untuk masuk ke jalur mandiri. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk adik-adik menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya jika kalian tidak diterima di SNMPTN atau kalian tidak diterima di SBMPTN, kalian bisa mendaftar di jalur mandiri. Karena tahun ini kami membuka hingga 3-4 gelombang untuk seleksi mandiri. Seleksi mandiri pertama untuk jalur vokasi, seleksi mandiri kedua untuk jalur sarjana, program sarjana, seleksi ketiga untuk program sarjana, dan terakhir untuk vokasi. Harapannya
semua mahasiswa bisa bisa menjaring mahasiswa berprestasi yang masih belum beruntung pada seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN begitu. Ini itu aja tambahan saya. Bu, saya mau menambahkan lagi yang untuk joint degree tadi. Jadi kalau untuk program S1 sendiri, kita itu ada kelas internasional ya. Jadi sudah ada beberapa fakultas yang mempunyai kelas internasional, itu seperti Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi itu nanti saat mahasiswa sudah dinyatakan diterima, nanti boleh memilih akan mengikuti kelas reguler atau mengikuti kelas internasional. Dan itu nanti ada wawancaranya lagi ya. Jadi sudah dinyatakan diterima, tapi kalau mau ikut kelas internasional akan ada wawancaranya lagi, seperti TOEFL, kemudian ada wawancara dengan orang tua juga, karena ini diminta komitmennya, karena anak-anak ini nanti harus mengikuti minimal satu kegiatan internasional ke luar negeri ya, mungkin misalnya seperti internship, kemudian short course atau kegiatan lainnya yang atau kredit transfer itu ke luar negeri. Gitu kalau program internasional yang untuk S. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab hari ini, yaitu apakah untuk masuk asrama terdapat seleksinya? Ya, untuk masuk Nggak ada, kalau masuk ini, asrama tidak ada seleksi. Yang penting terisi begitu ya. Masih ada ruang, masih ada kamar, tidak ada seleksi sama sekali. Semuanya sama, semuanya bisa masuk ke asrama, semuanya bisa tinggal di asrama. Tidak ada seleksinya sama sekali kok. Baik, terima kasih kepada Ibu Oki dan Ibu Mita. Sekiranya sesi tanya jawab pada sesi kali ini sudah selesai dan dapat saya simpulkan bahwa biaya hidup di Kota Malang itu terjangkau ya. Jadi buat teman-teman nih bisa banget nggak usah bingung dan kerepotan ataupun pusing mikirin biaya hidup yang ada di Kota Malang. Lalu untuk jurusan agroteknologi itu pastinya yang menonjol karena diberikan program magang, studi lapangan, belajar secara praktik, sehingga banyak nih alumni dari agroteknologi ini direkrut sama perusahaan swasta maupun negeri, begitu ya, nasional atau BUMN. Lalu untuk pembiayaan kelompoknya sendiri itu berdasarkan keuangan orang tua ya. Oke, mungkin apakah Ibu Oki dan Ibu Mita mempunyai kontak person yang dapat ditujukan kepada teman-teman nih kalau ingin bertanya lagi atau mencari informasi seperti itu, Ibu? bisa mungkin bisa ke email Humas atau ke Instagramnya UB ya. Jadi nanti di situ kita kalau ada pertanyaan sebisa mungkin kita jawab. Oke, berarti teman-teman bisa banget nih yang pengen tanya-tanya ataupun pengen tahu nih tentang informasi Universitas Brawijaya, bisa langsung ke Instagram Universitas Brawijaya atau enggak email di UB ya. Nah, itu Ibu Mita udah banget mengisi ada di kolom chat tuh. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Saya berpesan aja kepada adik di sini. Jadi, pesan saya, kalau kalian mau memilih atau memilih program studi di universitas manapun kalian ingin pilih, tetapkan sesuai dengan hati nurani kalian dan kemampuan kalian. Kalian inginnya di mana? Jangan hanya sekedar lifestyle atau ikut-ikutan. Karena kalau kalian hanya sekedar ikut-ikutan, nanti yang rugi kalian sendiri. Bahkan yang paling kasihan di sini adalah orang tua kalian. Sayang sekali ketika nanti kalian sudah masuk ke program studi, misalkan ke program studi kedokteran, namun kalian di tengah-tengah kalian harus drop out karena merasa tidak mampu, karena merasa tidak kuat, dan merasa itu bukan pilihan saya. Orang tua kalian sudah membiayai mulai dari awal sampai kalian masuk ke UB, dan biayanya tidak
banyak, tidak sedikit ya, tapi banyak sekali. Dan sayang sekali kalau seandainya kalian di tengah-tengah nanti harus drop out. Jadi pesan saya, pilihlah program studi dan universitas yang ingin kalian minati sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bu, terima kasih.